Action. Tunggu. Hore! Medali emas! Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing, dapat medali emas. Kalian juga nonton gak? Rizky Juniansyah, atlet angkat besi, memenangkan medali emas. Juga Gregoria Mariska Tunjung, atlet badminton, memenangkan medali perunggu. Aku juga deg-degan saat nonton mereka. Selamat buat kalian! Gimana jikalau Olimpiade diadakan di Indonesia? Ini berita kita. Saya Febri, ayo kita berangan-angan, bermimpi, mimpi ini bisa jadi kenyataan. Siapa yang nggak kenal Olimpiade? Aku kasih tahu kamu 4 bagian untuk menonton Olimpiade. Pada tahu nggak seperti apa sejarah dari Olimpiade ini? Dimulai dari zaman Yunani kuno. Asal-usulnya hampir tidak mungkin dipisahkan, yang dimana Dektil, Herakles, dan 4 saudaranya berlomba di Olimpia untuk menghibur bayi Zeus yang baru lahir. Kalau dilihat-lihat dari sejarahnya ini sudah cukup lama ya. Aristoteles memperhitungkan tanggal pertama pada 776 sebelum Masehi. Ini masih merupakan tanggal yang diberikan secara tradisional dan temuan mengkonfirmasi kira-kira dimulai pada waktu itu. Namun, pada abad ketiga terjadi penurunan popularitas dalam permainan ini. Pertandingan berlanjut melewati tahun 385 pada saat banjir dan gempa bumi. Akibatnya bangunan rusak parah dan permainan terakhir tercatat diadakan pada tahun 393. Tahun berganti, perkembangan Olimpiade semakin pesat. Istilah Olimpiade untuk menggambarkan secara atletik. Acara pertama kali adalah Olimpiade Cotswold, diselenggarakan oleh Robert Dovers, seorang pengacara antara tahun 1612 dan 1642. Bertempat di dekat Shipping Chamden, Inggris, yang melibatkan berbagai cabang olahraga. Ini merupakan gerakan pertama awal Olimpiade Inggris dan upaya dari Asosiasi Olimpiade Inggris untuk Olimpiade 2012 di London. Olimpiade modern dalam bahasa Prancisnya ada di sebelah sini nih. Nanti kamu bisa lihat. Olimpiade ini diadakan setiap tahun dari tahun 1796 sampai 1798 di Prancis Revolusioner. Juga coba meniru Olimpiade kuno. Coba kalau kita lihat kilas balik ke Olimpiade di London tahun 2012 diadakan saat musim panas. Perhelatan Olimpiade ini sukses dari acara, transportasi ditingkatkan, tempat yang digunakan untuk Olimpiade. Namun pada 2011 sempat ada kericuhan Inggris, membuat beberapa negara khawatir akan keamanan. Akan tetapi, dari berita dan siaran TV yang kita lihat, Olimpiade 2012 berjalan dengan baik. Selain di London, Paris juga menyusul kembali. Olimpiade yang diadakan tahun ini, bulan Juli sampai Agustus, apakah kalian di rumah pada nonton pertandingannya? Kalau iya, coba tinggalkan pesan di kolom komentar. Olimpiade Paris 2024, setiap atlet perwakilan berbagai negara datang dengan bangga membawa harum negara mereka. Presiden Olimpiade Paris 2024 meluncurkan medali di Olimpiade ini dengan menampilkan token besi tua berbentuk segi 6 dari konstruksi asli Menara Eiffel dengan logo Olimpiade di dalamnya. Dalam upacara pembukaan, diadakan di luar pengaturan stadion tradisional, di mana acara ini dilakukan sebagai parade perahu di sepanjang Sungai Seine, membuat upacara tersebut menjadi momen-momen penting dalam sejarah Prancis. Kalau Olimpiade di Asia juga pernah ada seperti Beijing, Korea, dan Jepang, yang jadi pertanyaannya, kapan Olimpiade dilaksanakan di Asia Tenggara? Dari informasi yang kita dapatkan, Indonesia mengajukan tawaran untuk Olimpiade ini. Tapi kita balik dulu ke 1 September 2018, Jokowi menerima delegasi IOC dan OCA yang mengapresiasi dan kagum atas suksesnya Asian Games ke-18 tahun 2018 yang diadakan di Indonesia. Dikutip dari video liputan Kementerian Sekretariat RI, Presiden Indonesia menyampaikan atas partisipasi masyarakat dan ia mengapresiasi relawan dan masyarakat yang bekerja sama untuk acara Asian Games ini. Dalam pidatonya, Jokowi mengumumkan,
Indonesia secepatnya maju untuk mengajukan diri, secepatnya menjadi kandidat Olimpiade 2032. Untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032. Iya, ini 2032, bukan 2036. Sini aku kasih tahu. Ceritanya Presiden IOC mengatakan baginya dia tersentuh dengan Indonesia merupakan kombinasi yang hebat antara keramahan dan efisiensi. Setelahnya ada perkembangan mengenai Olimpiade. Pada 19 Februari 2019, Indonesia meresmikan tawaran Olimpiade 2032 maksudnya. Karena surat-surat dari Presiden Joko Widodo dan Komite Olimpiade Indonesia dikirimkan ke IOC di Lausanne. Setelah setahun kemudian, di November 2020, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan anggota kabinetnya untuk menyiapkan peta jalan upaya untuk Indonesia maju sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Dalam keputusan ini untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia untuk membawa Olimpiade ke Asia Tenggara pertama kalinya. Lalu keluarlah hasil tawaran Olimpiade. Apakah kalian tahu di mana? Iya, betul. Di Brisbane, Australia. Dikonfirmasi menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 dengan hasil berjumlah 72 dari 80 suara. Kemudian, apakah Indonesia nyerah? Enggak dong. Ini bukan gaya dari Indonesia. Indonesia mengumumkan kembali mengajukan tawaran untuk Olimpiade 2036. Olimpiade musim panas 2036 yang secara resmi dikenal sebagai Olimpiade ke-136 adalah acara multi olahraga internasional yang akan datang. Akan diadakan di mana? Di Nusantara atau IKN yang dipilih menjadi tempat Olimpiade diadakan. Rencana ini langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2022 tanggal 3. Juga melalui wawancara Si Today dengan Ketua Umum NOC Indonesia yaitu Raja Sabta Oktohari mengatakan, "Kami tidak akan mundur dan akan terus berjuang untuk Olimpiade 2036. Untuk hasilnya akan diumumkan setelah pemilihan Presiden IOC selanjutnya pada 2025. So, kalian wajib pantengin berita update tentang Olimpiade ini ya. Kalau ini mimpi, ini jadi kenyataan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan kalian rasakan? Menarikkah? Atau kalian menantikannya juga? Tapi, apakah Indonesia siap? Ini merupakan tantangan besar kan? Ada rasa khawatir yang aku rasakan. Tapi cerita berikut untuk kalian tahu bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah jalan, upaya untuk Indonesia dan rakyat Indonesia membawa perubahan. Mungkin generasi muda sekarang, dan seingatku, aku juga saat itu masih umur 11 tahun. Atau mungkin yang pernah berpartisipasi sudah melupakan beberapa momen gemilang di Indonesia. Mari kita kembali ke tahun 2011. Coba kalau lihat ke belakang sejarah SEA Games 2011 dan Asian Games 2018 yang sukses diadakan di Indonesia. Sebelumnya kalian tahu perbedaan SEA Games dan Asian Games? Kalau belum, pas banget nih kamu di video ini. Aku bakal kasih tahu kamu. Ladies and gentlemen, the journey begins. Suksesnya SEA Games di Indonesia yang diadakan pada 2011 membuat bangga. SEA Games adalah pesta olahraga Asia Tenggara atau Southeast Asia Games yang ke-26. Indonesia menjadi tuan rumah lagi dan menjadi juara umumnya. Palembang menjadi tempat SEA Games diadakan. Pada acara pembukaan, pertunjukan diawali dengan tarian Journey Begin, ciptaan Hartati, menceritakan asal kerajaan Sriwijaya dengan gambaran puluhan orang berdatangan ke wilayah itu pada masa silam. Selain menceritakan sejarah, penampilan penyanyi kebanggaan Indonesia juga menghiasi malam pembukaan saat itu. Bukan hanya itu, Jacqueline Victor dari Malaysia, Casey
Conception dari Filipina juga memukau ribuan penonton pada malam pembukaan SEA Games. Hayo, siapa yang masih suka nonton acara pembukaannya di tahun 2024? Coba kalian komen. Itu langkah pertama. Selanjutnya gimana? Dari Asia Tenggara, yuk kita ke seluruh Asia. 2018 Asian Games atau Pesta Olahraga Asia merupakan ajang multi olahraga kontinental. Diadakan di 2 tempat yaitu Jakarta dan Palembang. Kemeriahan dan kemegahan menghiasi Asian Games. Menurut artikel Wonderful Indonesia, Asian Games ke-18 bertemakan Energy of Asia. Seperti yang diwakili dalam logo menggambarkan Stadion Nasional Raya Bung Karno dengan matahari di tengahnya menjadi simbol Asian Games. Jiwa Energy of Asia tertanam dalam keragaman budaya, bahasa, dan sejarah yang menyatu untuk menciptakan energi yang kuat. Sebanyak 45 negara anggota member OCA hadir dalam pertandingan tersebut. Wow! Kalau nonton ulang acara pembukaannya bikin merinding, perasaan bahagia, dan lihat megah antusias orang-orang yang datang dengan dilihat beragam budaya khas Indonesia. Dan juga menampilkan para atlet dari berbagai negara di Asia. Selain itu, ada tarian asal Aceh yang sukses dengan kostum ajaibnya. Sebanyak 1.600 penari dari SMA di DKI. Gak hanya tarian, tapi juga dihiasi juga kostum yang dibuat dengan sentuhan budaya Indonesia yang sangat kental. Dan itu langkah kedua. Selanjutnya, ayo melangkah ke depan dari Asia menuju seluruh dunia. Olimpiade 2036, apa kalian ada perasaan yang sama denganku? Ini bukan hanya mimpi, tapi ini yang sedang dibangun dan jalan yang sudah jadi untuk Indonesia mengarah ke masa depan yang lebih baik. Selagi aku mendukung atlet Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, aku coba meneliti tema apa ya untuk Olimpiade dan untuk semua orang. Saat mencari informasi, Indonesia mengajukan tawaran untuk Olimpiade. Sangat menarik perhatianku. Aku kira, apa ini mungkin? Apakah mungkin di Indonesia? Aku pribadi merasa sangat gembira dan terhormat. Setelah diteliti, aku yakin Indonesia itu pragmatis dan mumpuni. Aku berharap suatu saat bisa melihat atlet-atlet Indonesia sukses menerima penghargaannya di bidang olahraga tanah air. Dan juga selain itu, aku juga menemukan lebih banyak cerita menarik dan meneliti kegiatan pembukaan dan tema beberapa Olimpiade. Ada begitu banyak hal yang patut dipelajari dan dirasakan. Aku jadi nggak sabar nih untuk buat lebih banyak video untuk dibagikan ke kalian semua. Tentu saja, pasti ada baik dan buruknya. Aku juga udah mempelajari metode, kesulitan, dan masalah menjadi tuan rumah Olimpiade. Contohnya aja, banyak negara dan kota yang mengalami krisis keuangan karena Olimpiade. Dan oleh karena itu, banyak warga yang dirugikan oleh Olimpiade. Banyak kelompok dan akademisi atau peneliti yang menentang penyelenggaraan Olimpiade. Aku juga ingin bagikan beberapa informasi dan pendapat dengan kalian. Yang lebih penting lagi, kami juga menemukan beberapa solusi yang bisa jadi pembelajaran bagi Indonesia. Tema apa yang kamu nantikan? Ayo coba beritahu kami. Jangan takut dan malu-malu. Kami harap dapat memberikan kalian video tontonan yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.